Oke, selamat siang Ibu dan teman-teman. Kali ini saya akan membahas sebuah esai yang saya buat yang berjudul Game Mobile dan Dampak pada Anak Muda Zaman Sekarang, yang mana menelusuri kesenangan dan tantangan di era digital. Gitu. Oke, nah sebelum itu saya perkenalkan dulu, saya Blasius Chef Nikara Kleden dengan NIM 205 314 117. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang latar belakangnya dulu. Apa sih latar belakangnya tentang dampak dan tantangan itu? Kesenangan gitu. Perkembangan teknologi di industri hiburan, khususnya game mobile, menjadi fenomena besar di kalangan anak muda saat ini. Game mobile bukan hanya dianggap sebagai bentuk hiburan favorit, tetapi juga sebagai sarana untuk menghilangkan stres dengan berbagai jenis permainan yang tersedia, mulai dari puzzle hingga aksi. Nah, dengan berbagai jenis permainan yang tersedia, mulai dari puzzle hingga aksi, pemain dapat menemukan permainan yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, pentingnya game mobile yang juga terlihat dalam masuknya ke dunia e-sport, di mana anak muda dapat menghasilkan pendapatan melalui keahlian bermain game di Indonesia itu. Nah, di Indonesia, turnamen game online khususnya yang berfokus pada game mobile semakin populer, memberikan platform berfokus pada eh, eh, memberikan platform bagi pemain untuk menunjukkan bakat mereka. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara anak muda mengalami hiburan dan berpartisipasi dalam kompetisi di era digital ini. Nah, itu adalah latar belakangnya. Selanjutnya ada tantangan. Apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh eh, pemain-pemain game mobile ini? Yang pertama tuh pasti ya kecanduan game ya. Saya sendiri juga salah satu pemain game mobile yang mana game itu adalah game Mobile Legend. Nah, itu kami ya sangat apa ya sulit berhenti bermain gitu. Walaupun kadang kita bilang hapus game, kita fokus ujian, tapi pasti kita download lagi. Jadi itu salah satu kecanduan yang kita hadapi saat kita bermain game online. Yang kedua tuh waktu dan produktivitas. Eh, kita eh, tidak bisa membedakan waktu antara dunia apa ya kehidupan sehari-hari dengan kehidupan online gitu, kehidupan di online game online. Jadi kebanyakan kita di dalam kamar tidak selalu bersosial gitu, dan juga untuk produktivitasnya itu kita kurang. Nah, misalnya kita macam hari ini kita harus mengerjakan tugas untuk kumpul malam, tetapi karena game kita terlambat kumpul. Itu salah satu. Nah, untuk di kesehatan mental itu sebagai tantangan juga ya, kesehatan mental itu. Nah, kesehatan mental itu dapat terpengaruh menyebabkan stres. Nah, itu menjadi dampak negatif kan kalau tantangan ini kita biarkan terus gitu. Jadi eh, berpengaruh sih untuk kesehatan mental kita. Lalu untuk biaya finansialnya, memang ini eh, sedikit kesalahan penulisan. Finansial bukan finansial. Itu eh, di dalam dunia game itu kita seperti jual beli barang gitu ya. Jadi ya harus menggunakan uang, dan uang itu kita beli di game itu kita harus menggunakan uang asli. Sehingga ya membuat kita juga banyak sekali uang jajan kita terpakai untuk game saja gitu. Jadi seperti itu. Untuk ketidakseimbangan eh, hidup ya, itu seperti yang tadi ya, waktu dan produktivitas juga hampir mirip. Itu tidak bisa menyeimbangkan antara kehidupan sosial atau kehidupan nyata dengan kehidupan online gitu. Jadi kita nanti agak kesulitan. Mungkin ini seperti contoh di gambar, orang sedang bermain menikmati di luar rame-rame, lalu kita hanya fokus pada HP kita gitu. Sehingga ketidakseimbangan hidup itu adalah salah satu tantangannya juga. Nah, selanjutnya dari tantangan tadi menghasilkan ada beberapa dampak. Ada dua dampak. Yang pertama ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, pertama juga
Tapi paling banyak sih di dalam tantangan tadi ya dampak negatif sih. Jadi, mohon maaf, ini cahaya dari matahari ya. Jadi agak sedikit terang. Nah, ini dampak negatif. Dampak negatif dari eh, game mobile itu apa saja sih? Yang pertama tadi, dari tantangan itu mengakibatkan yang pertama adalah stres dan kecemasan. Survei di SDN Tanjung Barat 07 Jakarta menunjukkan bahwa 50% gamers merasa cemas jika tidak bermain games, sementara hanya 10% yang tidak cemas. Gitu. Berarti dengan tidak bermain game dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada anak muda. Itu seperti saya juga. Dulu saya eh, pernah bermain game itu sangat kecanduan sekali. Lalu orang tua saya menyita HP selama sehari aja, tapi saya sudah cemas, stres, merasanya mau gila saja gitu, marah orang tua gitu. Ya, itu adalah salah satu kecanduan. Itu adalah sebuah tantangan tadi. Jadi bagaimana sih melawan kecanduan itu? Itu nantilah kita urus. Karena di sini saya masih menjelaskan tentang dampak saja. Lalu setelah kecemasan dan stres, yang kedua adalah rasa bosan. Nah, ini sangat sangat banyak dirasakan ya. Nah, yang pertama, para pelajar yang terbiasa bermain game mobile merasa bosan jika tidak bermain game selama lebih dari seminggu. Itu sebenarnya ini dari tantangan juga kecanduan game ya. Nah, menghasilkan sebuah dampak negatif yaitu rasa bosan. Jadi ya, kalau kita tidak bermain game, ini juga sudah pengalaman sih, karena saya sudah kecanduan, apa semua finansial sudah pernah rasakan. Dan pasti rasa bosan. Dulu di asrama, setiap Sabtu kita bermain game, lalu kumpul HP setiap minggu, dan Senin sampai Jumat kita tidak pegang HP. Itu sangat bosan. Bahkan tidak pernah belajar kan, hanya tidur. Karena sudah terbiasa dengan fokus bermain game gitu. Jadi ya, dengan bermain game produktivitas kita menurun. Rasa gara-gara itu. Ya, jadi rasa bosan itu pasti rasa gitu. Tidak adanya permainan game mobile dapat menyebabkan kebosanan dan tidak kenyangan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak bermain game, mungkin kita tidak akan mungkin bukan saja tidak rasa bosan, eh, seperti yang tadi ketidakseimbangannya juga sangat tinggi. Malas pun ada gitu, bukan cuma rasa bosan. Jadi ya itu salah satu dampak negatif. Oke, yang ketiga adalah kesulitan melepaskan game. Ini sama seperti eh, kecanduan ya. Nah, di sini kesulitan untuk melepaskan game mobile karena hadiah atau reward yang diperoleh menciptakan kecanduan. Nah, jadi faktor hadiah atau reward dari game mobile menjadi pemicu untuk terus ingin kembali bermain. Nah, jadi sebenarnya tuh selain dari reward dari game mobile ini, yaitu pertama tuh lebih ke tantangan sih. Misalnya ada tantangan apa gitu, kita harus lewati gitu. Nah, itu lebih ke prioritas sih. Nah, reward itu yang kedua. Misalnya kayak kita mau ke rank ini, game ini. Gitu. Kalau kita menang tuh bisa menuju rank ini gitu. Itu salah satu, tapi lebih ke tantangan. Dan sebenarnya sama tambahan sedikit, di dalam dampak negatif tuh, di dalam game mobile tuh ada beberapa game yang membuat kita mungkin akan banyak toksiknya. Apa ya toksik tuh? Lebih ke menggunakan kata-kata kasar gitu. Jadi tidak membuat menyenangkan. Itu seperti game Mobile Legend, itu salah satunya itu parah sih, itu banyak sekali eh, kalimat-kalimat kasar yang keluar, termasuk saya juga salah satunya. Jadi eh, eh, dampak negatifnya itu cuma bukan kesulitan, rasa bosan, habis stres itu, bukan, tetapi juga membuat kita toksik ya. Dan juga kita bahkan lebih banyak memahami kata kasar gitu. Jadi bukan menyenangkan untuk kita, tetapi membuat hal-hal yang tidak perlu kita pelajari, kita pelajari seperti kata-kata kasar tadi gitu. Oke, selanjutnya dampak positif. Eh, Bermain game itu bukan hanya untuk
ya dampak negatif saja gitu. Kita bisa lihat dari latar belakang saja tadi ada e-sport gitu, berarti ya bisa menguntungkan kita untuk bermain game gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk membuat itu menjadi dampak positif ya tergantung dari kita punya personal itu, lalu juga dengan tim kita gitu. Nah, di sini. Oke, yang pertama dalam dampak positif itu adalah pengembangan kerjasama tim. Nah, game online khususnya yang berfokus pada kerjasama tim melatih permainan dalam bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pemain belajar mengenai koordinasi, peran tim, dan strategi bersama yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi mungkin saja dampak negatif ini yang pengembangan kerjasama tim ini mungkin lebih ke kerjasama tim dalam perusahaan gitu atau kampus. Kalau di kampus mungkin kerjasama kelompok gitu. Sama perannya apa gitu. Kalau Anda sebagai sekretaris ya fokus Anda pada sekretaris gitu. Yang mana nanti Anda tugasnya untuk mencatat gitu. Nah, itu juga ada di game. Jadi kita dilatih untuk kerja sama tim dan itu bagus. Lanjut ada pembelajaran disiplin dan komunikasi. Bermain game online membutuhkan disiplin dan komunikasi yang baik antara anggota tim. Pemain belajar menjaga kedisiplinan dan berkomunikasi efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi eh, memang kita memang eh, apa ya kehidupan sosial kita kurang ya untuk komunikasi itu kalau kita bermain game online. Tetapi kalau misalnya ya karena saya orang introvert ya itu saya memang sulit ya berkomunikasi di sosial gitu. Eh, tetapi kalau di game itu saya komunikasinya bagus. Alasan satu, tidak pernah ketemu gitu, tidak pernah lihat muka, jadi mau mau apa saja, bodo amat lah. Kita tidak ketemu gitu, jadi gak masalah gitu. Itu salah satunya. Jadi, tapi bagus sih. Dengan adanya komunikasi itu, mungkin saja kita mungkin mempelajari, tapi lebih ke komunikasi yang disiplin gitu. Komunikasi yang kerja sama tim. Nah, untuk disiplin ini ya kita mengerjakan tugasnya. Apa yang diberikan tugas ya peran kita apa kita harus selesaikan. Itu adalah eh, dampak positif dari sebuah game mobile. Lalu ada hiburan fleksibel dan akses mudah. Eh, yang pertama tuh game mobile memberikan hiburan yang fleksibel tanpa memerlukan kehadiran fisik di tempat bermain. Nah, akses mudah ke game memungkinkan pemain menikmati hiburan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan preferensi mereka. Nah, sebenarnya itu memang sangat mudah diakses ya. Kita bisa membawa HP kita kemana saja untuk bermain game. Kita bisa di luar, di dalam kamar, maupun di mana saja. Itu tergantung dari kita punya game apa. Kalau game offline kita bisa makan di pesawat saja kita bisa bermain. Kalau kita menyalakan mode penerbangan, kita cuma bermain game offline. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan hiburan fleksibel, jadi hiburannya itu ya memang game tadi ya dampak negatifnya juga banyak ya, tapi kalau ada beberapa game itu membuat kita sangat terhibur itu, game-game offline itu sangat terhibur bagi kita. Kesimpulan, nah dari semua yang kita sudah jelaskan tentang tantangan, dampak positif, dampak negatif, maka kita akan menyimpulkan bahwa dalam konteks bermain game mobile terutama yang berbasis online, anak muda anak muda menghadapi sejumlah dampak negatif, termasuk kehilangan waktu bersama orang terdekat di dunia nyata, ketergantungan terhadap game, dampak pada kesehatan mental dan psikis, serta pengeluaran uang yang signifikan. Namun, perlu diakui bahwa terdapat pula dampak positif yang muncul dari aktivitas ini. Bermain game mobile secara online membantu anak muda mengembangkan keterampilan bekerja sama, tim, dan berkomunikasi yang baik. Mereka belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dalam tim dan merasa lebih leluasa dalam berbagi pendapat. Meskipun tantangan dan risiko tetap ada, pengalaman bermain game mobile juga dapat memberikan manfaat positif dalam hal pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan anak muda. Ini adalah daftar pustaka uh,
yang esai yang saya ambil, dan terima kasih.